Tapi jangan remehkan orang yang mungkin ngajine kados ngaten niki. Saya lihat mriki niku tiang tatoan nggih, kadang nggih. Kula niki badhe cerios, badhe cerita, tapi tolong rahasia, jangan ngomong-ngomong. Kiai-kiai NU niku nggih sabar ngurusi kados njenengan niku. Lah, itulah yang membuat Nahdlatul Ulama alhamdulillah sepanjang masa tradisinya, amaliyahnya terjaga karena walaupun ngaji, kadang-kadang tadi Gus Ikdam matur ada apa bandnya ya. Iya. Happy siapa tadi? Happy siapa namanya? Kalau yang malam ini Happy Asmara. Happy Asmara. Tapi alhamdulillah tetap tadi ditata pelan-pelan. Supaya nyanyi ada Denny Caknan nggih kemarin. Tapi tetap bagaimana diarahkan supaya nanti pelan-pelan dekat dan senang kali ibadah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah yang semacam ini alhamdulillah di NU banyak. Gus Ikdam hanya salah satunya. Gus Ikdam hanya salah satu. Lah salah satu aja malam hari ini tadi saya bisik-bisik dengan beliau, lihat itu yang lihat pakai flash itu, mungkin yang hadir Masya Allah malam hari ini perkiraan 100.000 orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Saya kata Allah dekat dengan hamba-hamba saya yang hatinya hancur atau hatinya remuk mengharap ampunan dan rahmat saya. Siapa? Orang yang hatinya remuk dan hancur mengharap pertolongan dan rahmat Allah niku tiang dua kelompok. Pertama, orang-orang sing secara ekonomi susah dan fakir. Kedua, orang yang merasa dosanya banyak. Saya mau tanya, jenengan ini termasuk sing merasa ekonominya susah apa mboten? Mboten, berarti Allah jauh dari panjenengan loh. Karena Allah itu dekat dari orang yang hatinya hancur mengharap pertolongan Allah. Siapa? Kata para ulama, satu orang-orang fakir, kedua orang-orang yang banyak dosanya. Saya mau tanya, jenengan niki ngerasa dosane kata apa mboten? Kata. Minta ampunan Allah apa tidak? Lah, Gusti Allah niku bersama panjenengan semua. Allahumma panjenengan ini merasa fakir, butuh pertolongan Allah dalam hidup ini apa tidak? Lah, itu berarti panjenengan dekat dengan Allah. Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Hadirin yang dimuliakan Allah, nikilah yang membuat poro-poro kiai NU, dai-dai NU seperti Gus Ikdam dan yang lain-lain ini mau nunggui panjenengan sedanten karena apa? Karena justru ingat hadis qudsi niki, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Saya dekat sama orang-orang yang mengharap rahmati Gusti Allah. Lah Gusti Allah niku kalau ada orang nangis nyuwun malah remen. Tapi kalau ada orang merasa sudah cukup, aku pasti mlebu swarga, malah Gusti Allah mboten remen. Nah, saya ingat ya. Kula riyen pernah ada orang komen nanya, "Yai, itu kok orang katanya ngaji kok kadang-kadang ono artise, ono dangdutane kaya Gus Ikdam." Kula ditangleti ini. Oh, saya katakan, yo memang bagusnya itu ibadah itu nggih kados pertama niku wau saya ini. Kalau bisa itu kita sampai ibadatul akhyar yang tadi itu kalau bisa yang sempurna. Tapi jangan remehkan orang yang mungkin ngajine kados ngaten niki. Diselingi selawatan, kadang-kadang nggih wonten yang tadi datang tadi saya lihat mriki niku tiang tatoan nggih, kadang nggih. Masya Allah. Lah, orang semacam ini jangan dimusuhi, nggih. Lah justru kadang-kadang orang semacam ini tuh nanti begitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya dan kelembutannya, engkau bisa lebih soleh dari santri-santri sing mondoke suwi niku.
Dulu, kula ngaos kalih guru kula niku. Ada ulama namanya Dhunnun al-Misri. Dhunnun al-Misri niki yang Mesir, sufi, yang soleh, kiai lah. Satu ketika Bapak Ibu, Dhunnun al-Misri niku lenggah duduk di pinggir sungai. Pada saat Dhunnun al-Misri niku duduk, dia melihat sebuah peristiwa luar biasa. Apa peristiwanya? Dari seberang sungai sana, niku wonten kodok, katak, berenang dari seberang sana, serut ke arah di mana Dhunnun al-Misri niku lenggah, duduk. Ternyata, Pak Wagub, sudah menunggu kalajengking. Kalajengking ini Mbah Yai naik ke kodok niki. Diantar ke seberang sungai mriko. Dhunnun al-Misri niku lenggah diem. Ana apa janjane? Kok ana wong turu jare ngono. Dhunnun al-Misri melihat di ujung sana ada orang tidur. Ternyata kalajengking ini turun dari kodok itu, seret, mendekati orang yang tidur tadi. Fikir Dhunnun al-Misri, kalajengking ini akan menggigit orang yang tidur niku. Ternyata salah, keliru. Makanya riyen niku ten pondok kula, Mbah Yai kula niku wonten Mbah Sahal, Mbah Abdullah Salam niku masyaallah kiai masyhur ten Pati niku. Niku nek ningali santrine selawatan niku kotekan niku mboten duka, ya dijarno mawon. Ana selawatan lagune pengantin baru yo. Lho, malah tidak lama datang niku ulo, wus mau menggigit yang tidur. Kate nyokot sing turu niku, ularnya lebih dulu digigit oleh kalajengkingnya. Des, ularnya pergi. Kalajengkingnya sesudah menggigit ular, balik lagi ke arah kodok, takjub niku Dhunnun al-Misri niku. Subhanallah, fikir Dhunnun al-Misri, iku pasti yang tidur iku, sing turu kae, pasti wali kae. Sampai tidur saja dijaga Gusti Allah. Minimal wong-wong soleh lah, kaya jamaah Sabilut Taubah. Penasaran, Dhunnun al-Misri penasaran. Akhirnya Dhunnun al-Misri nyebrang sungai. Diparani niku, ingkang tilem niku. Barang diparani kaget, tidur itu jejere botol minuman keras. Cara sakniki nggih tatoan niku. Lah batine Dhunnun al-Misri, wong koyo ngene iki kok ya karo Gusti Allah jeh diwehi urip. Kenapa tidak digigit saja oleh ular itu tadinya pikirnya. Tapi kemudian Dhunnun al-Misri ingat eling Gusti Allah niku rahmahnya, lutfnya, kelembutannya, kasih sayangnya kalih hamba-hambanya, kalih kawulane niku ageng. Alhamdulillah. Kenapa? Karena orang ini dikasih kesempatan hidup supaya memperbaiki diri. Lalu dibangunkan orang itu. Mas, bangun mas. Begitu bangun Bapak Ibu, dikasih tahu, sampean tahu apa Pak? Itu ada ular di sebelah sana, itu tadi mau menggigit panjenengan, tapi panjenengan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan peristiwa tadi di mana ada ojek Grab namanya kodok ditumpahin apa? Kalajengking. Begitu diceritakan, kata Dhunnun al-Misri, sampean ngerti, Gusti Allah kuwi ngasih kesempatan sampean supaya hidup, walaupun kemarin-kemarin pernah punya masa lalu yang hitam, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Akhirnya tobatnya luar biasa. Inilah makna ayat Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu mayyasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah niku lembut terhadap hambanya. Makanya kalau ada orang kok dikit-dikit melihat orang sekarang ini sedang maksiat, sedang joget,
lalu kemudian masih mabuk langsung rokok. Kalau itu kadang batin, rokoknya sing duwe sampean apa ya? Lalu apa betul? Lah iya, yang punya surga dan neraka saja maha lembut. Lah inilah Bapak Ibu. Lah untung panjenengan itu Masya Allah ngawase kali ulama-ulama NU. Ulama NU niku Bapak Ibu ngaos kitab tauhid. Kitab-kitab tauhid niku diajarkan bahwa orang-orang yang sekarang ini selama dia masih Islam, walaupun masih belum bagus ibadahnya, katakanlah dosanya banyak, yang bersangkutan itu tetap dihukumi Islam. Nah, niku Mbah Yai Sepuh niku cuman mendel mau. Oh iya, ya ora apa-apa. Ngaten niku lho. Makanya kalau tadi saya ketemu selawatan muslimat di Hongkong, lagunya apa? Iwak bandeng ya, kula yang manut dong. Yai kula yang alim mawon, yang soleh niku mendel mawon, masa saya yang baru santrinya kemudian protes. Loh ternyata memang ya namanya sholawat itu ya harus disesuaikan dengan bagaimana apa ya kenyamanan dan kemampuan mereka termasuk dengan tradisi mereka. Wong memang senengnya dangdut ya selawatannya pasti lagunya bangsa dangdut itu ben sing penting sholawat. Isine napa? Sholawat. Sing duwe bojo wedok, bojone sampean wedok ya Pak ya. Nek sing wedok rodok cerewet sithik ngono dimaklumi nggih. Jarene wong wedok nek galak ku berarti alhamdulillah Bapak Ibu anake bakal cerdas-cerdas. Loh, katanya gitu kalau punya istri galak-galak itu insya Allah anaknya apa? Cerdas. Maha memaklumi suami, memaklumi istri, memaklumi anak, termasuk memaklumi tanggane, kancane nek ono kekurangan. Para hadirin, moga-moga kalau kita meniru sifat Allah yang rahmah, menyayangi, lutuf, lembut, terakhir tadi maha memaklumi kekurangan sesama, kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan dan juga peparing yang kathah barokah dari Allah. Malam ini saja yang bisa saya sampaikan. Mugi-mugi majelis ST ini Sabilu Taubah diparingi istiqomah. Gus Hikdam niki saya nem sangat nggih. Niki masih sangat muda sekali. Insya Allah masih panjang. Moga-moga insya Allah beliau bisa sampai terus menemani panjenengan sami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.